Salam, selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali di Bahasa Fellowship Cornerstone Singapura. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Tenang
Selamat pagi semuanya. Hari ini saya ingin memulai serangkaian pengajaran singkat tentang memberi. Memberi di dalam Alkitab bisa dikategorikan menjadi 1. Persembahan, 2. Persepuluhan, 3. Investasi, 4. Menuai. Dan semua hal yang saya telah sebutkan membutuhkan 2 hal. Yang satu adalah A, adalah korban yang bisa terlihat, dan B, hati ucapan syukur yang tidak bisa terlihat. Dan berapa banyak yang dari antara kalian yang memberi tip ketika seorang pemasak yang telah memasakkan makanan favorit Anda, ketika makanan dimasak begitu enak dan memuaskan sampai bisa dibanggakan lewat Instagram atau Facebook? Atau secangkir kopi yang sempurna yang baru saja dibuat oleh seorang barista untuk Anda. Sangat enaknya kopi itu sehingga Anda memberi tip untuk menghargai layanan mereka. Banyak orang yang bertanya kepada saya, mengapa kita harus memberikan persepuluhan dan persembahan kepada Tuhan ketika kita menjadi seorang Kristen? Nah, jika Anda bisa menghargai seorang yang telah melakukan sesuatu yang sempurna, seperti masakan yang memuaskan atau kopi yang memuaskan, dan kita memberikan dia tip, apalagi Tuhan Yesus yang telah memberikan jiwanya di kayu salib untuk menyelamatkan umatnya. Dan hari ini kita bisa menikmati penghasilannya dari surga karena tingkah laku Yesus Kristus di kayu salib. Dan Tuhan tidak meminta banyak dari engkau. Menurut Alkitab, Yesus dan Maria memberikan 2 ekor merpati. Mengapa demikian? Karena kami bersyukur telah dihargai oleh Tuhan. Dan hati yang bersyukur harus dibuktikan dengan pengorbanan. Jika Anda dapat mengorbankan beberapa dolar untuk kopi itu atau makanan yang memuaskan, maka Yesus layak mendapatkan lebih banyak karena dia telah memberikan keselamatan untuk Anda dengan harga jiwanya di kayu salib. Maka kami mengucap syukur atas perbuatannya. Persembahannya kita adalah persembahan ucapan syukur kepada Yesus Kristus yang telah menghapus dosa-dosa kita dengan bilur-bilurnya sehingga kita bisa memiliki kekekalan. Dan korban kita adalah hanya 2 ekor merpati atau 2 ekor domba. Yang terakhir, pemberian persembahan hari ini hanya 1 permintaan, yaitu memberilah dengan hati yang bersukacita. Di 2 Korintus 9 ayat 6-8, Tuhan berkata, karena Tuhan menyukai pemberi yang ceria atau bersukacita. Pemberi yang bersukacita adalah bukti bahwa mereka sangat menghargai keselamatannya mereka, dan mereka memberikan bukti rasa syukur mereka dengan korban yang dibentuk uang, atau di negara yang miskin dengan penghasilan panen-panen mereka dengan sukarela. Jadi jika Anda memberi persembahan yang merupakan pengorbanan hari ini, berikanlah dengan hati yang gembira, yaitu hati yang bersyukur. Karena tidak ada yang bisa bersukacita jika Anda tidak mengerti kesyukuran. Silakan memberi. Shalom semuanya. Once again, it is always a privilege to be here
Saya sangat terhormat sekali melayani firman Tuhan di sini. Let's look to the Lord for prayer. Mari kita mencari Tuhan dalam doa. Abba Father, we look to you this morning Bapa, kami mencari Engkau pagi hari ini as our Lord, our Creator, and the Sovereign King. sebagai Tuhan kita dan Raja kita yang berdaulat. Lord, your word is life and is the truth. Karena firman-Mu adalah hidup dan benar. Lord, let your word be our weapon this morning. Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi senjata kami pagi hari ini, Mighty for pulling down strongholds, yang bisa meruntuhkan kupu-kupu, casting down every argument and every lie yang menangking semua kedustaan that raises itself against the truth of God. yang naik di kebenaran Allah. Lord, bring every of these lies and every thought into captivity Tuhan, kami tawan semua kebohongan-kebohongan to the obedience of Christ. dalam ketaatan Kristus. Lord, we thank you for this time that we can come before your throne of grace and mercy. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kita bisa datang ke hadapan tahta-Mu. Lord, we need your mercy. Tuhan, kita butuh belas kasihan-Mu. Have your way with your children here, Tuhan, Engkau buka jalan buat anak-anak-Mu di sini, with those who are in this auditorium, yang ada di tempat ini, and to those who are watching us from their homes. dan bagi mereka yang melihat di rumah mereka. Lord, let your word transform life and bring victory over the enemy. Biarlah firman-Mu Tuhan mengubah dan memberikan kami kemenangan atas musuh-musuh kami. We pray all this in the mighty name of Jesus. Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Amen. 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 So thank you very much for being here. To those online, welcome to our Sunday service. Terima kasih karena saudara telah ada di sini, dan terima kasih untuk yang di rumah. I'm going to start today with a different sequence. Saya hari ini akan mulai dengan cerita yang berbeda. I will start with the end of the message first, Aku akan mulai dari pesan yang terakhir dulu, and then I will bring you to the beginning. dan saya akan membawa saudara kepada yang permulaan. The reason why is because a lot of us can connect with the book of Ruth. Dan bagi kita banyak yang bisa terhubung dengan buku Ruth. The book of Ruth, most Bible scholars say, demonstrates the sovereignty of God. Buku Ruth itu banyak sarjana Alkitab mengatakan tentang pembelajaran kedaulatan Allah, And also demonstrates his mercy upon his people. dan mendemonstrasikan belas kasihan dalam umatnya. And Ruth and his two sons and the husband have to leave Judah to go to Moab. Ruth dan suaminya dan Naomi meninggalkan Yehuda Because of the famine, right, in their home country. karena kelaparan di negaranya mereka. And I know a lot of us can also understand that. Dan saya percaya banyak saudara yang tahu itu. We have to leave our families and friends in Indonesia Kita meninggalkan saudara kita dan teman-teman kita di Indonesia and come over to Singapore to find work. dan datang ke Singapura untuk mencari pekerjaan. Some of you at home Dari antara saudara di rumah may have to go to a different place, right, just to make a living for yourself. mungkin harus pergi ke beberapa berbeda tempat untuk mencari nafkah. Something tragic happened while they were in Moab. Sesuatu yang tragis terjadi ketika mereka berada di Moab. Ruth's husband, Suami Ruth, his name is Elimelech. namanya Elimelech, The two, anaknya laki-laki 2, they died in Moab. mereka mati di Moab. Okay, the two sons also married Moabitess woman. Dan anak laki-lakinya menikah dengan orang Moab. Ruth had no choice. Ruth tidak mempunyai pilihan lagi. She doesn't know anybody in Moab. Dia tidak tahu orang di Moab. She decided to come back to Judah. Jadi dia memutuskan untuk kembali ke Yehuda. Bethlehem was her hometown. Dan Bethlehem adalah negaranya dia. And she went there full of hope. Dan dia pergi ke sana itu penuh dengan pengharapan. But then she go back to her hometown with nothing. Tapi dia kembali ke negerinya dengan tidak ada apa-apa. Except one foreign daughter-in-law. Kecuali 2
menantu asingnya. All right. So Naomi is the mother-in-law who went to Moab. Jadi Naomi adalah mertua yang pergi ke Moab. So the daughter-in-law is called Ruth. Jadi anak menantunya ini namanya Ruth. So Naomi came back and then she tell all her friends, my name is no more Naomi. Jadi Naomi ini pergi kembali dan dia mengatakan ke temannya, namaku bukan Naomi lagi. My name is Mara. Namaku adalah Mara. Because God has dealt with me. Karena Tuhan telah menanggung dengan saya. The bitterness inside them Kepahitan di dalam diri saya needs to be got rid of. Harus dibuang. So Naomi brought Ruth back to Bethlehem. Jadi Naomi itu membawa Ruth kembali ke Bethlehem. During the barley harvest. Ketika itu adalah musim jelai. And Ruth went to work in a barley farm. Jadi Ruth bekerja di ladang jelai itu. There's a good thing about the law of the Israelites. Itu adalah hukum di Israel itu bagus. When they harvest the barley field, ketika mereka panen jelai, they don't take everything. Mereka tidak mengambil semuanya. They leave some for the travelers and the widows. Mereka meninggalkan sisanya untuk orang-orang yang bepergian dan janda-janda. So Ruth went to one of Naomi's relatives' farm to harvest. Jadi Ruth ini pergi ke salah satu kerabat Naomi yang panen itu. Again, she did not know that it is a relative of Naomi. Jadi dia tidak tahu kalau itu adalah salah satu kerabat Naomi. Now Naomi went back to Bethlehem. She cannot claim any land, although she was from Bethlehem. Jadi Naomi ini kembali ke Bethlehem, tapi dia tidak bisa mengklaim salah satu tanah pusakanya, walaupun dia dari sana. Again, the interesting thing is you got to have son to claim your property for you. Jadi hal yang menarik adalah saudara harus punya seorang anak laki-laki untuk mengklaim itu tanah pusaka milik saudara. If you don't have son, then your close relative will claim your property for Jadi you. kalau saudara tidak mempunyai anak laki-laki, jadi salah satu kerabat saudara bisa. Now Boaz happens to be the owner of this farm. Jadi Boaz ini adalah pemilik ladang itu. Saw Naomi, Jadi dia melihat Naomi, heard of what Naomi did for her relative, Saul Ruth. Jadi Boaz itu melihat Ruth. So heard about what Ruth did for her relative Naomi. Jadi dia mendengar apa yang Ruth ini telah lakukan untuk Naomi kerabatnya. Every good thing that Ruth did for her. Semua yang baik yang Ruth telah lakukan untuk Naomi. Boaz heard. Jadi Boaz ini mendengarnya. And Boaz told the workers in the field. Jadi Boaz ini mengatakan kepada para pekerjanya di ladang itu, leave more barley for her. Jadi tinggalkan lebih jelai itu buat dia. Okay. So and Boaz actually took a liking to Ruth. Jadi Boaz ini sebenarnya suka sama Ruth. And eventually she wants to redeem the land that Naomi's husband leave behind for the family. Dan jadi akhirnya Boaz ini ingin menebus tanah pusaka yang ditinggalkan oleh suami Naomi. If you read the whole story of Ruth, jadi kalau saudara membaca semua buku Ruth, again, we cannot explain, but we know God has a plan for each and every one of us. Jadi kita tahu Tuhan punya rencana buat kita semua. Now I want us to, amen. Thank you. Amen. 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 Thank you for that. And the tradition is, if you want to take back the land for your relative. Jadi tradisi itu kalau saudara ingin mengambil tanah pusaka itu, you have to call 10 witnesses. Saudara harus mempunyai 10 saksi. And then call the relative who has claim to Naomi's land. Jadi memanggil satu kerabat yang mau mengklaim tanah pusaka Naomi. And ask him or her whether you want to claim or not. Jadi harus meminta apakah engkau mau mengklaim atau tidak. If you want to claim, I can buy from you. Jadi kalau kamu mau mengklaim, aku bisa membelikannya dari kamu. But if you don't want to claim, jadi kalau kamu tidak mau mengklaim, we got to have a sign. Kita harus mempunyai tanda. And the sign must be witnessed by 10 witnesses. Jadi tanda itu harus ada 10 saksi-saksi. So we want to go to Ruth chapter 4. Jadi kita mau pergi ke Ruth ayat 4.
pasal 4, sorry. Yep, verses 7 to 9. Ruth chapter 4, verses 7 to 9. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan suatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang orang lain. Demikianlah caranya orang yang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boaz, engkau saja yang membelinya dan tinggalkannya lah kasutnya. 9. Kemudian berkatalah Boaz kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Thank you. So, amen. It is not the usual contract that we are used to. Jadi bukan kontrak yang biasa yang dilakukan. I'm a businessman. I sign contract with my customer. Jadi saya businessman menandatangani kontrak dengan pelanggan saya. And for some of you coming here, you sign contract with your agent and your employer. Dan dari saudara dia datang ke sini menandatangani kontrak dengan agensi saudara dan majikan saudara. But in the time of Naomi and Ruth, pada waktu Naomi dan Ruth, one pair of sandal is enough to prove a contract. Jadi satu sandal itu bisa menunjukkan kontrak itu. So Ruth was redeemed. The land Boaz redeemed for her. Jadi Ruth telah ditebus dan tanahnya juga ditebus oleh Boaz untuk dia. She doesn't have to live like a foreigner in Bethlehem anymore. Jadi dia tidak hidup sebagai seorang asing lagi di Bethlehem. If you look at the Israelites and Moab, jadi kalau saudara melihat orang Israel dan orang Moab, they never get along. Mereka tidak bisa bersama-sama. Alright. So being a foreigner in a land that you are not like. Jadi tinggal di tempat negara yang mereka tidak suka can be very challenging. Itu adalah sangat sulit. Now Boaz did this because it is part of the Levitical laws. Boaz melakukan ini karena adalah hukum Levi. Or to take care of orphans, widows, and travelers. Untuk menjaga seorang janda yang orang pengembara. Ruth is a widow as well as a traveler. Ruth adalah seorang janda dan pengembara. Boaz relative Naomi is also a widow. Dan kerabat Naomi, Boaz kerabat Naomi itu adalah seorang janda juga. So I want you to remember this thing about sandal. Saya ingin saudara ingat ini tentang sandal. Whatever you have done, apapun yang saudara lakukan, whatever good that you have done, apapun kebaikan yang saudara yang telah lakukan, God sees. Tuhan itu melihat. Amen. Amen. Whether you go and pray for your friend, apakah saudara itu berdoa untuk teman saudara, whether you help out your friend by buying food for her, atau membelikan makanan untuk teman saudara, or even those of us at home, you share some of your food with your neighbor. Mungkin saudara membagikan makanan dengan tetangga saudara. God sees and God never forgets. Tuhan itu melihat dan dia tidak pernah lupa. Amen. Amen. And He will reward you. Dan dia akan memberikan saudara upah. And that is why it's so important for us to look up to God. Itu sangat penting bagi kita untuk mencari Tuhan. That everything we do and everything we say, dan apapun yang kita lakukan dan kita katakan, God hears. Tuhan itu mendengar. Amen. Amen. Imagine if we have that kind of thinking. Bayangkan kalau kita itu mempunyai pemikiran. We will do everything in the fear of God. Kita selalu melakukannya karena kita takut akan Allah. There will be no more fighting. Dan tidak akan lagi ada pertengkaran. No more gossiping. Nggak ada lagi gosip. We will be sharing a lot of what we have. Dan kita akan membagikan apa yang kita punya. And that is what it takes for us to be children of God. Dan itu ada yang kita perlukan untuk menjadi anak Allah. Amen. 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 So remember sandals? Jadi ingat sandal? Jesus Christ at the cross has already paid the price for all the things that we have done, good and bad. Jadi Tuhan Yesus berada di atas kayu salib telah menebus, membayar apa yang kita lakukan, baik atau jelek.
we all need to come to the saving knowledge of Christ. Jadi kita harus datang kepada pengetahuan Yesus Kristus. Sandal is a form of surrender. Jadi sandal ini adalah bentuk dari penyerahan. The relative say, I cannot afford to buy. Kerabatnya berkata, aku tidak bisa membeli. The daughter-in-law Ruth. Itu anak menantunya Ruth. So therefore, you take the sandals, you can have her. Jadi kamu ambil sandalnya dan kamu bisa mempunyainya. Now it's not meant to put down the value of women. Don't get me wrong. Itu bukan berarti aku merendahkan nilai seorang perempuan. But it is a tradition in the past. Tapi itu adalah tradisi zaman dulu. Okay, all right. So don't get angry with me. I'm reading from the Bible. Jadi jangan marah kepada saya membacanya. Yeah, you're looking very serious at me now. Okay, so let me go to the beginning, right? Let me go to the beginning. Jadi aku mau mulai dari awal. We're going to the book of Joshua. Jadi kita mau melihat buku Yosua. Joshua became the commander of the Israelites. Jadi Yosua itu menjadi salah satu panglima tentara. After Moses passed away. Setelah Musa itu mati. He led the Israelites victoriously across the Jordan River. Jadi dia memimpin orang Israel itu menyeberang Sungai Yordan dengan kemenangan. This is the first time that the Jordan River dry up for the Israelites to cross. Jadi ini adalah pertama kali Sungai Yordan itu mengering ketika orang Israel itu menyeberang. At the point in time when they cross, the Jordan River is always flooded. Dan ketika mereka dulu itu waktu mereka menyeberang Sungai Yordan selalu banjir. And God held back the water. Tapi Tuhan itu menahan airnya. And the water flooded all the way back 130 kilometers. Jadi sungainya itu banjir sampai 30 kilometer. So that the children of Israel can cross into Canaan. Jadi orang Israel itu bisa menyeberang ke Kanan. And the minute they cross into Canaan, jadi waktu mereka menyeberang ke Kanan, they begin to eat of the fruit of the land. Jadi mereka mulai makan dari tanah itu. Alright, so and the minute they eat of the fruit of the land, dan ketika mereka makan dari tanah itu, which God promised them, yang Tuhan telah janjikan kepada mereka, the manna stopped. Jadi mana itu berhenti. Alright, so God has provided food for them in the desert. Jadi Tuhan telah menyediakan makanan mereka di padang gurun. The minute they crossed over to Canaan on dry land, ketika mereka menyeberang ke Kanan, and they eat of the fruit of the land, dan mereka makan dari hasil tanah itu, the manna stopped. Dari mana itu mulai berhenti. And it so happened that it was during the time of Thanksgiving. Jadi itu terjadi pada waktu hari raya syukur. And we know that it is one of the holiest feasts in the Jewish calendar. Jadi adalah itu perayaan kudus pada di kalender orang Yahudi. Joshua was instructed by God. Jadi Yosua itu disuruh Tuhan to circumcise all the men. Untuk menyunat semua orang laki-laki. Yeah, circumcise all the males. Jadi untuk menyunat semua orang laki-laki. Because for 40 years in the desert, those who were born in the desert were never circumcised. Jadi selama 40 tahun yang lahir di padang gurun belum disunat. Alright. So in the past is circumcising us physically. Jadi pada zaman dahulu itu menyunat dengan secara fisik. Today, God says circumcise your hearts. Hari ini Tuhan menyuruh kita untuk menyunat hati kita. I'm very thankful I'm living in this time. Aku sangat bersyukur karena saya hidup pada hari ini. Alright, can you imagine the whole male population in Israel is being circumcised at the same time? Jadi saudara bisa bayangkan seluruh bangsa Israel yang laki-laki itu disunat pada waktu yang sama. And they have to prepare for war. Jadi mereka harus menyiapkan untuk perang. Because Jericho is right in front of them. Karena Jericho itu di depan mereka. There are only two males who doesn't need to be circumcised. Jadi hanya dua orang laki-laki yang tidak disunat. Joshua and Caleb. Yosua dan Kaleb. Because the rest of the elders have passed away in the desert. Karena semua yang tua itu sudah mati di padang gurun. So they came on the east side of Jericho. Jadi mereka datang ke Jericho yang timur. And when Joshua was walking around one evening,
Jadi ketika waktu Yosua berjalan di waktu sore, remember they were observing the feast of the Passover, mereka sedang merayakan hari Paskah. and he walked towards and he wanted to check out how is the ground like going towards Jericho. Jadi dia ingin mengintai apa yang ada di Jericho itu. Okay, and this is where I want to start our reading, Joshua 5:13 to 15. Jadi ini saya ingin mulai membaca Yosua 5:13. Okay, so let me read in English first, then you can read in Bahasa. Okay, when it came to pass, when Joshua was by Jericho, he lifted his eyes and looked, and behold, a man stood opposite him with his sword drawn in his hand. And Joshua went to him and said to him, "Are you for us or for our adversaries?" In other words, enemy. So he said, "No, but as a commander of the army of the Lord, I have now come." And Joshua fell on his face and worshipped and said to him, "What does my Lord say to his servant?" Then the commander of the Lord's army said to Joshua, "Take off your sandals off your foot, for the place where you stand is holy." And Joshua did so. Ketika Yosua dekat Jericho, ia melayangkan pandangannya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" 14 jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" 15 Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Amen. So the connection between what we just read and we read in Ruth, Jadi hubungan antara yang baru saja kita baca dan hubungannya dengan Ruth, is this thing called sandals. jadi kita menanggalkan sepatu. And I want to encourage you down later on. Jadi saya ingin mendorong saudara. I'm going to ask you to pray and as an act of obedience. Jadi saya ingin kita berdoa sebagai tindakan ketaatan. Take off your sandals. Jadi tanggalkan Right. kasut saudara. Okay. So now remember, Joshua was the commander of the Israelite army. Jadi Yosua ini adalah panglima bala tentara Israel. One of the most powerful armies in the world. Jadi adalah salah satu tentara yang paling kuat di dunia. You know why they were the most powerful army in the world? Saudara tahu mengapa mereka itu terlalu kuat? Because God is with them. Karena Amen. Allah itu bersama mereka. Amin. Amen. Is God with you? Apakah Allah itu bersama saudara? Amen. All right. Amen. So Joshua, being a commander, went to inspect the land. Jadi Yosua sebagai seorang panglima bala tentara itu mengintai negeri itu. And he saw a man with a sword drawn. So he said, as a commander, I need to challenge this person. Jadi Yosua melihat seorang panglima bala tentara menghunuskan pedangnya. And he said, who are you? Jadi dia bertanya, siapakah engkau? And he asked, are you with us or are you with the enemy? Engkau kawankah atau lawankah? And that draw his curiosity. Jadi dia ingin tahu. And when Joshua found that he is the commander of the Lord's army, ketika Yosua itu tahu kalau dia adalah panglima bala tentara Tuhan, someone higher than him, seseorang yang lebih tinggi dari dia, all right, and he humbled himself. dan dia merendahkan diri. Sometimes it's very hard for us to humble ourselves, Jadi kadang-kadang susah bagi kita untuk merendahkan diri kita. especially when we have appointment, Apalagi kalau kita mempunyai appointment. especially when we are successful. Khususnya ketika kita itu sukses. All right, although he had the authority as a commander, Walaupun dia mempunyai otoritas sebagai panglima bala tentara, he humbled himself, he bowed himself and put his face against the ground. dia merendahkan diri dan sujud sampai mukanya ke tanah. It is a sign of surrender. Itu adalah tanda penyerahan diri. Amen. Amin. That's why my message today is who is in charge, who is in control. Jadi pesan saya hari ini, siapakah yang memimpin dan siapakah yang mengendalikan. Again, as a commander, Jadi sebagai seorang panglima bala tentara, he has fought many wars and won. dia banyak berperang dan menang. And yet he asked the angel of the Lord, Jadi dia meminta malaikat Tuhan itu, what is your instruction?
Apakah engkau yang engkau suruhkan? When you really humble yourself, Ketika engkau merendahkan diri, you surrender everything. engkau menyerahkan segalanya. Your knowledge, your strength, your wisdom. Pengetahuanmu, hikmatmu. All right. Many of us face uncertainty. Banyak dari kita yang menghadapi ketidakmenentuan. And so far, what we've been trying to do Jadi banyak yang kita ingin lakukan, is try to think our way out. mencoba untuk mencari jalan keluar. All right. Even in this COVID-19 situation. Walaupun di situasi COVID-19, If Joshua had to ask the commander of the army for direction, jadi ketika Yosua meminta Panglima Bala Tentara Tuhan, shouldn't we do the same? haruskah kita melakukan hal yang sama? A lot of us are standing in authority in intercession for our families. Banyak yang kita yang berdiri di otoritas untuk doa syafaat untuk saudara kita. You may be facing a lot of challenge. Saudara mungkin menghadapi banyak tantangan. All right, job security. Mungkin jaminan pekerjaan. Some of us may have to go back home soon Mungkin dari antara kita ada yang harus pulang. because saudara. nobody knows when this COVID-19 will end. Jadi tidak ada yang tahu kapan COVID-19 ini berakhir. Protection from the virus. Jadi perlindungan dari virus. Some of us, even our employers, are facing difficulty. Jadi dari antara kita mungkin majikan kita menghadapi kesulitan. I want to encourage all of us Jadi saya ingin menganjurkan saudara as semua a sign of surrender. sebagai tanda penyerahan diri. Don't rely on ourselves anymore. Jangan bergantung kepada diri kita sendiri. Surrender to the Lord. Jadi berserah kepada Tuhan. Even Joshua as the commander of the army, Jadi walau bahkan Joshua sebagai Panglima Bala Tentara Tuhan, he humbled himself. dia merendahkan diri. COVID-19 situation Situasi COVID-19 have challenged the world's leaders, jadi menantang pemimpin-pemimpin dunia, have challenged the world's smartest doctors, yang menantang dokter-dokter yang paling pintar sekalipun, and even the most intelligent people. bahkan orang yang terpintar sekalipun. Their hope is in the vaccine, Jadi harapan mereka itu pada vaksin. but our hope is in Jesus. Tapi harapan Amen. kita dalam Yesus. Amin. Amen. So Joshua asked, what is your instruction? Jadi Yosua bertanya, apakah instruksinya? And sometimes when God give us instruction, Jadi ketika Tuhan memberi kata instruksi, don't question. jadi jangan bertanya. Take off your sandal. Jadi tanggalkan kasut saudara. Why take off sandal? Kenapa harus menanggalkan kasut? All right. So again, if you look at when God give you the instruction, obey. Jadi ketika Tuhan itu memberikan saudara instruksi, taat. It may sound very funny, it may sound very uncomfortable for you. Mungkin kedengarannya itu lucu dan tidak nyaman bagi saudara. You got to do it. Jadi saudara harus lakukan. And Joshua removed his sandals Jadi Yosua menanggalkan kasutnya as a sign of surrender. sebagai tanda penyerahan diri. Just like Naomi's relative surrendered his sandals to Boaz. Jadi seperti kerabatnya Naomi yang menyerahkan sandalnya ke Boaz. And I think of this as an army, right? Saya berpikir sebagai panglima tentara. I served in the armed forces for 13 years here in Singapore. Saya melayani di tentara tentara di Singapura selama 13 tahun. Yeah. And one of the things we learn when we are ready for battle, Dan salah satu yang kita pelajari untuk peperangan, we always keep our shoes on, our boots on. jadi kita selalu memakai boot kita. The worst thing is when the war happened, you don't have boots. Dan jadi hal yang tidak sangat menyukai adalah ketika kita tidak ada perang tidak memakai. So the sign that the fact that Israelites are preparing for war against Jericho, Jadi itu adalah tanda waktu orang Israel menyiapkan perang. removing your sandal is also entering into his peace. Jadi menanggalkan kasut itu adalah masuk ke dalam damai sejahtera dia. Amen. We trust that God is in charge. Jadi kita percaya kalau Tuhan itu yang memimpin. And that simple act of surrender, Itu adalah tindakan sederhana untuk berserah. God gave Joshua victory over Jericho. Jadi Tuhan memberikan
kemenangan kepada Yosua atas Jericho. And it was again a very different instruction for warfare. Jadi itu adalah instruksi yang berbeda untuk peperangan. Alright, they just march around Jericho. Jadi mereka cuman berjalan mengelilingi Jericho. Blow their shofar. Jadi mereka meniupkan shofar mereka. And the walls come down. Dan tembok-tembok itu runtuh. And I think a lot of us commander wish that war will be so easy. Jadi kita sebagai panglima bala tentara kita ingin perang itu adalah mudah. You may be facing a Jericho today. Mungkin saudara menghadapi Jericho hari ini. You may think that you are at the end, don't know what to do, you are tearing out your hair. Mungkin saudara tidak tahu apa yang saudara ingin lakukan. Mungkin saudara menjambak rambut saudara. And you are just waking up every morning, God, I don't know what to do, I don't know what to do. Mungkin saudara bangun di setiap hari, saudara tidak tahu apa yang saudara ingin lakukan. Take the posture of humility. Jadi saudara harus merendahkan hati saudara. Come before God. Jadi datang kepada Tuhan. Be still in His presence. Tenang dalam hadiratnya. The good is that Joshua was walking around, there was nobody because his army were all recovering from the circumcision. Jadi hal yang baik Yosua pada waktu itu berjalan, tidak ada orang di sekitar situ. Alright, be still, surrender to the Lord. Jadi tetap tenang dan berserah kepada Tuhan. It's not about who you are. Itu bukan tentang diri saudara. It's about who our God is. Itu tetapi tentang siapa Allah kita. Amen. 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 I have had my fair share of struggles in life. Saya mempunyai pergumulan di dalam hidup saya. One of my biggest struggle is alcoholism. Jadi salah satu pergumulan saya yang terbesar adalah alkohol. Some of you may have heard this before. Mungkin salah satu saudara pernah mendengar hal ini. I told myself so many times, Sunday morning I wake up mabuk, headache. And jadi pagi hari saya bangun dan pusing. Kepala pusing, kepala sakit, right? And then I always tell God, last time I don't drink anymore. Jadi saya selalu mengatakan kepada Tuhan, yang terakhir Tuhan, aku nggak akan minum lagi. Until one morning. Jadi ketika sampai suatu pagi. Same thing, the night before I had too much to drink. Dan hal yang sama, malam itu saya banyak minum. I wake up headache. Saya bangun dengan kepala yang pusing. I don't know how I come home in the morning. Saya tidak tahu bagaimana saya pulang pada waktu pagi. And I say, God, last time, okay, last time. Tuhan yang terakhir, Tuhan yang terakhir. But God told me that morning. Tapi Tuhan mengatakan kepada saya waktu pagi itu. Every bottle of alcohol that you have at home. Setiap botol yang kamu punya di rumah. Pour into the sink. Jadi kamu tuangkan ke dalam sink. If I look at my collection of alcohol. Jadi ketika saya melihat koleksi alkohol saya. It was more than $1,000. Lebih dari $1,000. Lord, can I finish first then stop? I started to bargain with God. Jadi saya itu menawar dengan Tuhan. But this time God spoke to me very sternly. Jadi Tuhan itu berbicara kepada sangat keras. If you don't pour the alcohol down into the sink today, you will forever be bonded to alcohol. Jadi ketika kamu tidak mau menuang alkohol itu ke dalam sink kamu akan terikat. With heavy heart, I gather all my alcohol. Dengan hati yang berat saya mengumpulkan alkohol saya. Lord, Remy Martin, Cordon Bleu. Duty free, $380. 2 bottles. And I pour. Jadi saya tuang itu alkoholnya. And the minute I pour the first bottle down. Jadi ketika saya menuangkan alkohol yang terakhir. God gave me peace. Tuhan memberikan saya damai sejahtera. It was like a burden lifted. Amen? Seperti beban saya yang terangkat. And the rest of the bottle not difficult anymore. I just pour. Jadi sisa-sisa botol yang lain itu tidak susah lagi. Until the whole kitchen smell of alcohol. Jadi seluruh dapur itu bau alkohol. Alright, my wife came back. Jadi istri saya datang. Smell alcohol. Itu bau alkohol. Take a look at me and say, early morning and you are drinking already? Jadi pagi-pagi kamu sudah minum? I say no. Actually, I pour it all into the sink. Bukan, aku tuangkan di sink. Alright, and God has delivered me from alcohol since that day. Jadi Amen? Tuhan telah melepaskan saya dari alkohol sejak itu. So today, whatever situation you're in. Jadi
situasi apa yang saudara hadapi hari ini. God is our great shepherd and a good father. Tuhan adalah gembala kita yang baik dan Bapa kita yang baik. Don't worry if you have not found him. Jangan khawatir kalau saudara belum menemukan dia. You know what? Today he found you. Tahukah saudara Amen. hari ini dia menemukan saudara? Amen? Amin. Whether you're sitting here in this congregation or you're watching from your home, Apakah saudara duduk di sini atau di rumah? God has found you. Tuhan telah menemukan saudara. God is telling you, don't worry. Tuhan mengatakan kepada saudara, jangan khawatir. A simple act of surrender. Tindakan sederhana penyerahan diri. Give up your sandals. Serahkan kasut saudara. Amen? Amen. So I'd like us to stand up wherever we are here. Stand up. Jadi saya ingin saudara berdiri. The act of surrender, there's another way. In the army, we call it lifting up. We lift up our hands in a form of surrender. Jadi tindakan berserah itu adalah mengangkat tangan kita. So we can do two things. Either we take off our shoes or we lift up our hands in surrender. Jadi kita bisa melakukan dua hal, kita bisa mengangkat tangan kita atau menanggalkan kasut kita. Lord wants to do a new thing in you. Tuhan, aku ingin melakukan sesuatu yang baru bagimu. I sense some of us are at the edge of making very drastic situation. Mungkin dari salah satu memiliki situasi yang drastis. Whatever situation you are in, God is able. Apapun situasi yang saudara hadapi, Tuhan itu mampu. This is the lie of the devil that tell you that you are hopeless. Ini adalah dusta dari si iblis kalau saudara itu putus Let's asa. not forget that the reason why Jesus came was to destroy the works of the devil. Jadi Tuhan Yesus itu datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Let's lift up our hands to God Mari kita angkat tangan kita untuk Tuhan. and say, Lord, I surrender. Tuhan, aku berserah. Lord, I've been running away for too long. Tuhan, aku lari terlalu jauh, terlalu lama. Lord, I think I know what I'm doing. Tuhan, aku tahu apa yang aku lakukan. Lord, the road has led me nowhere. Tuhan, itu tidak membawa saya kemana-mana. Lord, we know that only you can lift us out of the situation. Tuhan, Engkau saja yang bisa mengangkat kami dari situasi. Be it in the deep waters Di air yang dalam. or even in the desert where there's no water. Walaupun itu di padang gurun yang tidak ada air. Father, I speak a special blessing upon your people. Tuhan, aku berkata berkat khusus untuk umat-Mu. Whatever situation that they may be in. Apapun situasi yang mereka hadapi saat It ini. may be a health situation. Mungkin itu adalah hal kesehatan. Lord, we claim your promise that by your stripes we are healed. Kita klaim janji-janji-Mu Bapa, dengan bilur-bilur-Mu kami sembuh. Lord, it may be a financial situation. Mungkin isu keuangan. Lord, you are our Jehovah Jireh. Tuhan, Engkau adalah Jehovah Jireh. Lord, you will provide. Engkau yang menyediakan. We trust that you will provide. Kita percaya kalau Engkau yang menyediakan. Lord, we may be in a spiritual desert at this point in time. Mungkin kita berada di padang gurun rohani pada saat ini. Lord, we ask that you send your Holy Spirit to water us, Tuhan, Engkau kirimkan Roh Kudus-Mu untuk mengairi kami, to restore our spirits and our soul. untuk memulihkan roh kami. Father, you see every hand lifted up to you. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Lord, you see every sandal surrendered to you. Engkau melihat setiap kasut yang diserahkan untuk-Mu. Lord, bless them. Tuhan, Engkau berkati mereka. Because you are a merciful God. Karena Engkau Allah yang penuh dengan belas kasihan. Lord, you have mercy on those who have mercy. Engkau mempunyai belas kasihan kepada Engkau yang mau mempunyai belas kasihan. Lord, you are sovereign. Tuhan, Engkau berdaulat. You can turn a bad situation into something good. Engkau bisa mengalihkan situasi yang jelek menjadi yang baik. Father, we thank you once again Tuhan, kami berterima kasih for your sekali goodness, lagi your grace, and your mercy. untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk belas kasihan-Mu. Lord, bless every person and the household represented in them here. Tuhan, Engkau berkati setiap orang-orang yang berada di tempat ini. Lord, let this not just be a single act, Tuhan, biarkan ini bukan satu tindakan, but a daily act of surrender to you, our Lord, our King. tapi setiap hari kita berserah kepada Tuhan Raja kami.
Father, we thank you for this time that we can come before your throne of grace and mercy Tuhan, terima kasih karena kita bisa datang ke hadapan tahta-Mu to experience your word that gives life. untuk mengalami Tuhan firman-Mu yang memberikan hidup. Father, we desire you more. Tuhan, kita rindu Engkau lebih, Tuhan. We thank you, Lord, for what you have done for your people today, Kami berterima kasih Tuhan atas apa yang Engkau telah lakukan untuk umat-Mu hari ini. both here in Katong Auditorium as well as those at home. Yang ada di sini dan di rumah, Lord, give them the victory, I pray. berikan mereka kemenangan, aku berdoa. We pray all this in the mighty name of Jesus. Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Amen. 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 Thank you. Thank you. Over to you. Thank you. What a wonderful sermon. Oh, I did the homework very well. Very good. Oke, karena waktu singkat, mari saya ingin undang kalian untuk bangkit berdiri ya. Ya. Kami bersyukur firman Tuhan hari ini karena firman Tuhan memberikan kami satu kedamaian. Saya demen sekali dengan kisahnya kasut. Kita memakai kasut. Kasut adalah satu perlengkapan namanya the armor of God ya. Satu kasut itu, dan kalau kami selalu siap untuk menerima Tuhan dan juga mendengar suara Tuhan, kami akan bisa melakukan banyak dengan secara damai sejahtera. Banyak yang kita, kalau ada sesuatu hal-hal yang telah terjadi dalam hidup kami, kita langsung kancung ya, atau enggak selalu anxious, selalu gemetar atau enggak khawatir ya. Tapi Tuhan berkata, kalau kami siap segala, tahu siapa yang bertanggung jawab segalanya, kita akan ada damai. Amin. Terimalah firman Tuhan hari ini. Tuhan, terima kasih. Ada yang siapa, sebelum saya tutup ibadah ini, ada siapa yang wajah baru hari ini? Wajah baru, oh ada 2, 3, 1, 2, 3, oh oke. Baru ya? Baru, oh dari mana semua? Coba dari mana ya? Nama siapa ya, Mbak? Elizabeth. Oh, Elizabeth. So I talked to you, I SMS you last night, is it? Ya semalam? No, bukan ya, Elizabeth. Oke. Oh, kemarin ada Elizabeth yang bawa, yang satu Yanti ya di sini. Ada Yanti nggak di sini? Nggak ada ya. Oke, anyway, dari mana ya Elizabeth? NTT ya. Udah berapa lama di sini? 2 tahun ya. Amin. Oke. Yang belakang, mana yang belakang? Dari mana? NTT. Namanya siapa? Emiliana. Oke. Udah berapa tahun di sini? Wow. Oke. Yang berikutnya, secepatnya. Wow, NTT ya. Wah. Oke. Selamat datang ya di ibadah kami. Ya, kami harap semuanya. Ada 4 orang ya? Ada lagi ya? Oh, oke. Juga NTT ya? Udah berapa lama di sini? 5 tahun. Namanya siapa ya? Oh, hah? Mary. Oh, oke, good. Wah, ada a lot of Mary ya. Selamat datang ya. Saya harap nanti kita akan buka di fase ketiga, semuanya bisa bisa kembali lagi, 100 orang lagi kembali di sini di ibadah bersama kami. Amin. Oke, haleluya. Oke, mari kita berdoa. The Lord bless you, the Lord keep you, the Lord make His face to shine upon you and grant you His grace. The Lord make His countenance to shine upon you and grant you His mercy and His peace be upon you. And now the blessing of God the Father, Son, and the Holy Spirit. We love you, Holy Spirit, to be with you and abide with you now and forever, and all God's people say, Amen. Ada siapa yang ingin doa? Kalau ada yang sakit, saya ingin kalian tetap berdiri. Yang lainnya bisa buru-buru keluar ya, karena kita harus siapkan membersihkan tempat ini untuk ibadah berikutnya Filipina. Yang sakit tetap berdiri ya. Saya ingin undang Pak D. Pak D untuk datang ke depan untuk doakan untuk semuanya ya. Amin. Dan untuk persiapkan minggu depan kita ada Holy Communion ya. Kita akan ada penjamuan kudus ya. Pak D, ayo Pak D. Yang sakit masih tetap berdiri ya. Kita akan doakan untuk semuanya. Oke, yang sakit silakan angkat tangan.